Kan kita tahu ya, seperti lapas sekarang masih bisa beredar itu. Kenapa? Terkontaminasinya manusia. Dan tidak ada peduli. Begitupun ya selalu mengelak, ya kan? Dan itu pembiaran yang pada akhirnya berdampak luas. Kondisi itulah yang membuat pemahaman saya, pemikiran kita dalam hal ini sudah tidak bisa lagi percaya dengan manusia. Ya kan? Karena apa? Manusia mudah dipengaruhi. Sulit kita mencari manusia yang tangguh. Ya. Karena apa? Masalah mafia narkotika itu kekuatan finansial luar biasa. Umpamanya saya gajinya 5 juta per bulan. Dia bilang, "Pak, Bapak saya kasih 50 juta per bulan, tapi barang saya bisa masuk." Kira-kira gimana? Ya, tapi kalau saya orang yang tangguh, yang punya komit, no, nggak bisa. Nah itu kan, ya. Itu pemahaman itu. Nah sekarang misalnya kemarin beredar itu kan karena manusianya itu nggak benar, sistemnya nggak benar, ya kan? Kita pasangan CCTV dipotongin semua, dimatikan, ya kan? Itu memang memang ada keterlibatan oknum manusia. Nah akhirnya saya bilang, udahlah, yang itu sekarang udah nggak pakai manusia lagi, kita jaga sama buaya atau harimau atau singa. Kira-kira bisa disogok nggak? Kan nggak bisa, disuap nggak bisa, ya kan? Dia tetap aja orang itu masuk ke sana ya diterkam, orang itu ke sana pasti digigit kan gitu. Itu yang saya maksud. Memang beberapa tempat sudah kita survei, kita sudah ajukan, tapi sebenarnya itu kan kewenangan dari Kumham. Kita tidak punya hak untuk itu. Saya sifatnya membantu untuk merealisasikan. Itu adalah kepedulian saya ya sebagai KBNN. Begitu seriusnya kejahatan ini kok kita tenang-tenang saja. Nah kalau saya tidak bisa gitu melihat itu, tidak bisa gitu. Nah itu sebenarnya reaktif saya itu karena kepedulian saya gitu sebenarnya. Melihat ini yang kejahatan yang luar biasa yang harus kita tangani dengan cara pemahaman dan pemikiran yang luar biasa. Ya kan efektif ya, seandainya ini saya bilang nih satu tahanan Pak ya, di sterilisasi ya. Nah kalau kita jaga manusia untuk dia tidak keluar loncat, kan masih bisa dia bayar-bayar. Sekarang kalau loncat ini di sini kolam keliling, isinya buaya, dibakar lagi. Kira-kira dia loncat selamat nggak? Nah itu, karena tidak bisa disogok. Atau kelilingnya ini dikasih harimau, atau kita kasih ikan piranha, ya kan? Kira-kira kalau ikan piranha ini, ya kan, lihat kita nyebrang itu apa nggak digigit atau dimakan, ya kan? Seperti itu pemahaman sederhananya. Kalau lapas khusus dia sudah tidak terkontaminasi, ya kalau lapas khusus pengawasannya khusus, ya kan? Nah kita tahu persis karena itu masalah khusus narkoba. Kalau itu jaringannya nggak ada, jaringan komunikasinya nggak ada, dia mau ngapain? Ini kan sekarang terjadi karena jaringan komunikasi terjadi terus, ya kan? Banking bank itu yang masih, ya kan? Yang masih dia pakai untuk transaksi untuk apa? Nah seperti itu sebenarnya yang terjadi. Makanya kita kan lihat fakta kenyataan ya yang selama ini terjadi. Tidak harus biaya negara. Kalau saya cara berpikir saya itu gampang kok. Lapas banyak kan. Satu lapas di daerah tertentu kita khususkan untuk masalah narkotika dan yang sudah bandar-bandar berat. Di situ saja di satu jebret gitu kan. Di situ steril. Penjagaannya lebih kuat, lebih ketat. Dia hanya menunggu pelaksanaan. Selesai kan? Gitu. Yang dilakukan pembinaannya bisa terjadi karena apa? Dia pelakuannya khusus, efektif. Kalau sekarang campur aduk, yang penting ada di dalam,
dikurung, kegiatannya apa nggak jelas.